ada. Pokoknya serba ada. Zaman ini, zaman edan, tidak ikut edan, tidak kebagian. Di terminal, calon berkuasa, dia tentukan penumpang mau naik apa. Di dunia hukum, Markus merajalela, dia tentukan menang dan kalahnya. Di sini, itu si Petruk sialan. Dia datang merangkak meminta pekerjaan. Aku suruh angon bebek 30 ekor. Tiap minggu harus antar 50 butir telur. Malah dia tentukan berapa yang harus stok. Sungguh-sungguh kurang ajar. Sekali aku datang mengontrol, bebek hilang 2 ekor. Waktu ditanya, dia menjawab, dimakan burung kondor. Di sini tak ada burung kondor. Dia yang kondor. Dia mau minta tolong, sudah ditolong. Dia malah nyolong. Orang seperti itu harus dipukuli. Tapi sayangnya aku tak berani. Lagi pula, aku tak mau mengotori tanganku dengan menyentuhnya yang kotor dan bau. Aku juga tak mau main hakim sendiri. Apa gunanya Pak Lurah gaji?
adalah buka. Permisi mau bertanya, kok mau menyapa saya? Saya sedih melihat orang susah sepertimu. Saya murka melihat orang marah. Saya membantu orang kejepit. Sampai-sampai saya sendiri yang kena urusan berbeli-beli ikan di kita pulang bertiba. Jaga di kita sebab kaya raya. Bapak mau menolong saya yang lagi bingung kena perkara. Saya ini diturunkan ke bumi ini dengan suatu misi, membantu orang yang lagi terkena perkara, baik perdata maupun pidana. Nah, pilih mana? Bagiku sama saja. Anu Pak, ini urusan telur dan bebek. Telur dan bebek, bukannya telur dan ayam. Di sini telur, di sana telur, sama-sama telur. Di sini bebek, di sana ayam. Bagiku sama saja. Iya Pak, tapi kan saya orang melarat Pak. Saya juga melarat. Karenanya kita harus bekerja sama dengan erat. Segala sesuatu dikerjakan secara mufakat. Misalnya saja tentang benar itu. Bagaimanapun juga aku ini si popral bambu. Kamu harus hargai profesiku. Bapak harus sadari profesi saya yang tidak menghasilkan apa-apa. Harta karun tidak ada. Yang ada hanya cemeti dan celana. Ini ambil saja cemeti, biar nanti saya cari lagi. Tapi jangan ambil celana. Nanti saya celaka. Menambah lagi perkara. Perkara pusaka dewata. Ini bukan masalah cemeti dan celanamu. Ini masalah telur dan bebek. Jelas, telur bebek. Tonton, Tonton water. Maksudnya keras-keras. Apa kau sudah masak-masak? Sudah Pak Lurah. Malah hampir busuk. Kalau dipikir-pikir, berapa begini? Ini bagi saya bukanlah persoalan untung rugi. Ini soal kepercayaan saya yang sudah dilukai. Wajah saya diludahi. Sudah ditolong masih saja mencuri. Saya itu kurang baik apa coba Pak Lurah? Masih saja banyak orang bilang saya itu pelit, medis, bakil. Meras bisa bekerja pada pulau banget. Ya, pokoknya semuanya yang sudah beres lah Pak Lurah. Kalau dia mengakui apa tindakanmu, Pokoknya dia harus bisa membayar semua kerugianku. kalau dia tidak dapat, Apa boleh buat Pak Lurah? cat. Lantas, apa nasibnya nanti? Ini urusan Pak Lurah. Kalau dia tidak mengaku bersalah, Gini Pak Lurah. Pak Lurah atur supaya dia menyerah. Nanti biar saya yang atur supaya Pak Lurah ditambah. jaga omonganmu. Saya jadi lurah sejauh sejarah. Jangan membuat saya marah. Maaf Pak Lurah, bukan maksud saya untuk mempengaruhi. Hanya saja si entong anak bapak kemarin kepingin motor. Kalau dia kepinginan, tentu dia langsung bicara sama saya.
Masuk kamu membantu enggak? Sombong. Busuk. Awas. Jangan sembarangan ngomong. Sebenarnya ini perkara apa yang kita hadapi? Hina-hina atau mencuri-mencuri? Maaf Pak Lurah. Dia yang mulai. Oh iya. Derek, apa kau jadi pembela? Betul Pak Lurah. Pembela dan kuasa penuhnya si Petro. Maksudnya kalau kalah perkara, saudara masuk penjara. Saya kira yang akan kalah itu saudara. Sudah. Hei, kita mulai. Orang mau bicara harus dengan seizin saya. Setuju. Kalau maunya Pak Lurah seperti itu, ya sudahlah. Bagaimana? Bukan terdakwa, tertuduh, tersangka. Abang, orang mau bicara harus dengan seizin saya. Maaf Pak Lurah. Bagaimana saudara Petro? Ya, jawab saudara Petro. Pak Lurah, Bella. boleh saya bicara? Ya, silakan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu saudara Petro ini. Dia adalah klien dan pasien saya. Klien karena dia meminta saya sebagai kuasa usahanya. Sedangkan pasien karena dia meminta saya sebagai dokternya. Keterangan penjelasannya sebagai berikut. Sewaktu saudara Petro ini datang di kantor saya pada hari Kamis yang lalu tanggal 32 September 1939, getaran jam pada 10:30, 6 detik, 7 detik, 8 detik, 9 detik skala Richter. Curah hujan 25 cm, suhu 250 derajat Celcius, Naga di selatan, Sinyak di utara, Bintang derajat di Pak Lurah, saya protes. Kenapa? Urusan apa itu si Venus? Benar lagi si Inem, si Ina, si Wati, si Protes Anu. diterima. Bella, fakta yang langsung berhubungan dengan fenomena sebaiknya jangan berkaitan dengan perkara. Kalau saya dikurangi, ya sudahlah tak apa. Alura, saudara Petro ini datang ke kantor saya di kaki 6 depan pasar, sebelah kiri toko sepeda, sebelah kanan warung Tegal, berseberangan langsung dengan pompa minyak goreng, menceritakan kepada saya pengalaman yang mengerikan, pengalaman yang disebabkan telur bebek dan bapak bagong dengan suara yang bergetar dingin-dingin. Pak Lurah, saudara Petro ini datang ke kantor saya langsung dari sawah yang kebetulan saat itu hujan lebat sekali. Mendadak banjir datang dari kali, kira-kira dari langit. Dua banjir. Astagfirullahaladzim. Telur-telurnya, 10 butir telur bisa berbukit hancur berantakan. aduh, telur-telurku. Benar semua yang terjadi. Iya. Hei, jangan main-main. Jawab yang benar. Apabila setelah saudara Petro ini menceritakan pengalaman yang mengerikan itu, saudara Petro ini cenderung pingsan, badannya menggigil, keringatnya mengalir, mukanya pucat. Lalu ketika sadar, dia bisa wek. Ya sudah, suara yang bisa ia keluarkan hanya wek. Selain wek, tak ada wak.
Lurah sedih dan berjanji untuk menolongnya Pak Lurah. Iya. Bagaimana saudara Petro? Pak Lurah, saya protes, tidak bisa. Pak Lurah, ini saya kira satu permainan yang licik, akal-akalan si pokok bambu, pokok tipu, pokok. Pak Lurah, ini saya bukan si tukang bagong Pak Lurah, karena menghina saya dengan pokok tipulah, pokok busuklah di depan umum. Seperti yang Pak Lurah dengar sendiri kan dari moncong si bagong. Nah, Pak, saya adukan pokok ini menghina saya, menyebut mulut saya dengan moncong. Saya sudah ingat. Gareng menghina Bagong, Bagong menghina Gareng. Skor 1-1, sama kuat, draw, remis, selesai. Sekarang kita lagi membicarakan soal perkara Petro dan BP-nya dengan BP-nya Bagong. Telurnya bagong Pak Lurah. Saya nggak ada urusan sama telurnya si bagong. Telurku jangan dibawa-bawa. Memangnya mau taruh di mana dong? Oh, memangnya telur itu mau taruh di mana? Lama-lama kesabaran saya habis, tekanan darah saya naik. Kita lagi membicarakan soal perkara wek-wek. Pak Lurah, ini bukan perkara wek. Bukan perkara wek-wek. Kenapa si Pedro ini sekarang hanya bisa berwek-wek? Ya kenapa? Karena dia ingat ada bebek yang dibawa Aibah. Karena dia mencintai semua bebek-bebekmu. Karena dia merasa sepenuhnya bertanggung jawab kepada bebek-bebek asinannya. Karena saban hari, saban malam dia selalu berkumpul dengan bebek-bebek yang berbunyi wek-wek. Sampai-sampai suara wek-wek menjadi obsesi pada dirinya. Otaknya penuh dengan suara wek-wek. Kita suaranya tersetem pada nada wek-wek. Salahnya terganggu oleh suara wek-wek. Saudara Petro ini hanya akan bisa berwek-wek sampai akhir hayatnya nanti. Bahkan kuburannya nanti pun akan berbunyi wek-wek. Dan doa untuk arwahnya pun harus berbunyi wek-wek. Jadi kita membicarakan masalah ini dengan bahasa wek-wek. Saya protes, tidak bisa. Saya belum belajar bahasa wek-wek. Kenapa harus berwek-wek, bukan berwok-wok? Wek-wek, apa wok-wok? Ya, itu terlalu ekstrim. Kalau kita menyelesaikan perkara ini dengan bahasa wek-wek, maka perkara ini harus terpaksa ditunda untuk waktu yang bisa ditentukan sampai kita semua telah mahir berwek-wek. Apa maunya? Pak Lurah, kata si Petro ini, kasih adilah saya Pak Lurah. Saya tidak bersalah. Bohong, Pak Lurah. Dia telah mencuri 13 telur dan 3 ekor bebek. Apa maksudnya? Kata si Petro ini, oh salah Pak Lurah, tidak itu salah. Tidak Pak Lurah. Salah. Tidak Pak Lurah. Mau jadi mereka semua. Pak Lurah, ini semua salah si Bagong. Kalau saja si Petro tidak harus diberani dengan bebek, dia nggak bakalan seperti ini. Dia datang kepada saya meminta pekerjaan.
Yang ada hanya angon bebek. Dia terima pekerjaan itu, saya tidak paksa. Apakah katanya harus dipersalahkan? Bagong, berapa ekor yang harus dia jaga dan berapa telur yang harus dia setor? Bebek 30 ekor. Kelaminnya. Kelamin! Jangan minta saya ya. Jelas saya ini laki-laki. Saya tidak tanya kelaminmu. Kelamin si bebek. Oh, bebek 30 ekor kita semua. Lantas, berapa telur yang harus dia setor? 50 butir telur dalam seminggu. Bebek menelur 3 hari sekali. Seminggu dia menelur 3 kali. 30 bebek bertelur selama seminggu, 60 butir telur. Saya hanya minta yang 50, yang 10 lagi buat Pak Petro. Kan cukup Pak Lurah. 10 kali 1000 kan 10.000 seminggu. 10.000 seminggu. Bisakah hitungan uang itu? Bisakah dia penuh setoran itu? Tidak pernah Pak Lurah. Mula-mula cuma 40, makin lama makin berkurang. Apa katanya? Anu Pak Lurah, tadi kan Bagong bilang 30 ekor bebek betina semua. Dan jaga perjalanannya Pak Lurah. Dan terus mau bertelur bagaimana Pak Lurah? LGBT. Gak mungkin lah Pak Lurah. Ini sudah semua si Bagong saja di luar batas kemanusiaan dan kebenaran. Nyatanya mula-mula bebek itu kan bertelur. Itu karena si Petro beli dan diserahkan. Lebih-lebih mungkin saja si Petro baru bergaul dengan bebek. Nyatanya kan masih Itu bertelur. jasanya si Petro. Kau boleh menipu kami, tapi tipuan ini tidak berlaku. Masa Petro berbuat dengan bebek? Biarkan saja Pak Lurah, asal bebek yang bertelur. Nah kalau gitu kenapa kau tidak gauli saja bebek-bebekmu itu? Pak Lurah, maksud saya itu seperti apa yang Pak Lurah bayangkan. Karena saudara Petro ini diam-diam meminjam pejantan dari tukang angon lainnya dan membiarkan pejantan itu menggauli bebek-bebek betina si Bagong. Jadi kan ada telur yang masih bisa dipungut meskipun nafsu kebenatangan dari pejantan itu luar biasa. Kan tidak mungkin pejantan menggauli semua bebek betina si Bagong. Wah, berarti si Petro ini berjasa terhadap bebek betina dan berjasa terhadap Bagong. Saya tidak mau berterima kasih, tidak akan menghargai jasa orang. Bagaimana Bagong? Ya, lalu bebek yang dua lagi di mana? Di bawah banjir. Bukan yang itu, yang sebelumnya. Petro, pasti sudah kamu jual. Enggak. Yang satu disabar alap-alap, yang satu dimakan anjing. Wah, cuma punya bebek telur tiga, cuma punya tukang angon. Apalagi Itu kata si Petro setiap kali pinjam pejantan dari tukang angon lainnya, dia harus bayar 2 butir telur. dasar memeras, Siapa? yaitu yang pinjamkan pejantan. Kau bisa bilang orang itu pemeras. Lantas kalau maunya pinjam gratis gitu. Sudah, perkaranya sudah jelas. Nampaknya kaulah yang kalah Bagong. Betul, si Petro ini tidak bisa menepati janjinya. Karena itu semua keadaannya kau ciptakan sendiri. Kau tidak bisa memecat dia. Dan kalau bebek ini bertelur, belilah 3 barang pejantan. Dan kau harus mesti bayar dukun untuk mengobati si Petro itu. Baiklah Pak Lurah, saya tidak ingin mengatakan Pak Lurah ini berat sebelah, tapi ongkos bukunya berapa? 100.000 rupiah.